Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Faya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwah, teman-teman semua, kita lanjutkan kembali pertemuan kita mengkaji ilmu nahwu dari kitab yang berjudul An-Nahwu wa Tatbiqi, karya dari Asy-Syaikh Khalid bin Abdul Aziz hafizahullahu tabaraka wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-mulhaqu bi jam'i al-mudzakkari as-salimi, ya, yaitu lafal-lafal yang asal peletakannya layaknya jamak mudzakkar salim, ya. Di mana ada lafal-lafal tertentu yang asal peletakannya itu ketika rofa diakhiri waw dan nun, dan ketika nasab dan jer diakhiri ya dan nun. Nah, ini lafal-lafalnya isim. Maka mereka semua nantinya disebut dengan al-mulhaqu bi jam'il mudzakkari salim, yaitu isim yang diikutkan i'rabannya, ya, peng'irobannya kepada jamak mudzakkar salim. Dikatakan di sini oleh penulis, ya, alfadhu allati faqadat syuruta jam'il mudzakkari salim. Nah, teman-teman semua, ada lafal-lafal yang dia diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Apanya? I'rabnya, ketika rofa dengan waw, ketika nasab dan jer dengan ya. Nah, lafal-lafal ini disebut dia sebagai mulhaq kepada jamak mudzakkar salim karena apa? Karena tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim padanya. Nah, lah kok bisa diikutkan ke jamak mudzakkar salim? Nah, diikutkan ya dia kepada jamak mudzakkar salim karena apa? Ya, karena asal peletakannya memang seperti jamak mudzakkar salim. Namun kenapa dia dikatakan mulhaq, tidak dikatakan jamak mudzakkar salim saja? Ya, karena jamak mudzakkar salim punya syarat-syarat. Nah, ketika si isim yang asal peletakannya mirip bahkan sama persis dengan jamak mudzakkar salim, nah dia tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka disebutlah dia sebagai apa? Mulhaq. Ya. Nah. Walakinnaha dikatakan di sini, walakinnaha tu'rabu i'rabah, ya. Akan tetapi lafal-lafal ini dia di i'rab, ya, sebagaimana pengirapannya jamak mudzakkar salim. Apa i'rabnya jamak mudzakkar salim? Turfa'u bil waw wa tunsabu wa tujarru bil ya. Dirofa dengan waw, nasab dengan apa? Dengan ya. Begitu pula jernya dengan ya. Dan lafal-lafal itu apa saja? Sebetulnya ada banyak, ya. Namun di sini nampaknya beliau mencukupkan beberapanya dengan mengatakan apa? Wa ashharu hadhil alfadhi ma yali. Lafal-lafal yang paling masyhur begitu kata beliau, ya. Ada apa? Ada ulu. Nah, ada banun, ada apa? Ada ahlun, ada aradun, ada ishrun wa babuhu. Ini adalah angka puluhan. Babuhu berarti apa? Tingkatan setelah 20, setelah ishrun. Ya, 30 sampai 90. Kemudian ada sinun, ada alamun, ada zawu. Nah, ya. Di mereka disebut mulhaq ada sebabnya apa? Karena nggak punya mufradnya. Oke. Kemudian ada yang dia punya mufradnya. Contoh yang punya mufradnya di sini seperti apa? Ahlun begitu. Kemudian aradun, ardun mufradnya begitu. Walaupun diambil dari segi pemaknaannya. Nah, ya. Kemudian apalagi yang ada mufradnya? Alamun, zawu yang mufradnya apa? Zu.
Ya, walaupun ini diambil dari segi pemaknaannya. Nah, kenapa nanti meskipun dia ada mufradnya, kenapa nggak dikatakan jamak muzakkar salim? Contohnya zu, ya. Nah, atau contohnya apa? Aradun, yang misalkan di sini pemaknaan mufradnya adalah ar ardun. Nah, ya. Iya, kita tahu apa? Syarat jamak muzakkar salim, ya, dia dibentuk dari apa? Isim mufrad muzakkar yang berakal. Sedangkan ardun berakal tidak? Tidak, gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita jabarkan terlebih dahulu agar kita nanti tinggal membacanya saja. Ya. Ya. Nah, al-asma al-asma'u isim-isim al-mulhaqatu isim-isim mulhaqah yang diikutkan, ya, bi jam'i al-mudzakkar, ya. Apa saja? Nah, ada apa? Ada ahlun, ya. Ada ahlun dan juga ada alamuna, ya. Nah, dia di sini sebabnya apa? Nah, ya. Sebab dia mulhaq karena apa? Mufradnya bukan alam. Nah, sebab mufradnya apa? Mufradnya bukan alam, ya, atau sifat. Ahlun alam bukan. Bukan. Sifat bukan yang sifatnya mustaq. Enggak. Alamun alam bukan. Bukan. Nah, ya. Sifat bukan. Nah, maka dia disebut apa? Mulhaq di sini. Dia punya mufrad? Iya, dia punya mufradnya. Nah, tapi mufradnya apa? Bukan alam, bukan sifat. Karena syarat mufrad muzakkar ini dijamak ke jamak muzakkar, ya, yaitu apa? Dengan diakhiri waw dan nun atau diakhiri ya dan nun, syaratnya apa? Dua bentuk kata tersebut. Kalau enggak alam, ya sifat. Berikutnya, ya. Nah, yang berikutnya ini adalah alfazul uqud. Ya. Nah, alfazul uqud. Nah, ini lafal-lafal uqud maksudnya apa? Angka-angka yang bertingkat, ya. Dimulai dari berapa? 20 tingkatannya. Kemudian terus naik meningkat. Nah, disebut uqud itu ikatan, tingkatan. Nah, ya. 20, 30, isyruna, salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, sama sampai apa 90, tis'un. Ya. Nah, kenapa dia masuk ke apa namanya? Mulhaq kepada jamak muzakkar salim? Berarti yang pertama alasannya asal peletakannya memang demikian. Rofa dengan wawu, ya kan? Atau ketika rofa diakhiri wawu dan nun, dan juga apa? Ketika nasab dan jer, ya dengan apa tandanya? Ya. Atau diakhiri apa dia? Ya dan nun. Nah, dan yang kedua apa? Berarti ada beberapa syarat, ya. Nah, ada beberapa syarat tidak terpenuhi, begitu. Nah, ternyata apa? Dia
tidak memiliki bentuk mufrad dari lafalnya. Nah, ini sebabnya. Ya, sebabnya apa? Tidak memiliki ya, bentuk mufrad yang diambil dari lafalnya. Nah, ya. Kemudian nanti ada ulu. Ya. Ada apa? Ada ulu. Ini silakan dihapus dulu atau di screenshot dulu agar bisa saya hapus. Nah, ada ulu, ada banun, ada sinun. Ya. Nah, ulu. Nah, ya. Ulu itu sama seperti alfazul uqud sebab dia diikutkan atau menjadi mulhaq bi jam'il mudzakkar. Nah, yaitu apa? Tidak memiliki bentuk mufrad dari lafalnya. Nah, ya. Di sini kita taruh ulu, ya. Sebabnya apa tadi? Ya, sama dengan alfaz uqud, ya. Tidak memiliki apa? Bentuk mufrad yang diambil dari lafalnya. Kemudian ada banun, ya, ada banun. Banun. Nah, ya. Ini sebabnya apa? Ya, bentuk mufrad berubah ketika jamak. Ya, bentuk mufrad berubah ketika jamak. Nah, ya, bentuk mufrad berubah ketika jamak. Suratul mufradi tataghayyar indal jama'i. Nah, ya. Ini misal kayak ini kan ibnun. Walaupun kita tidak bisa mengatakan terus terang, wah, berarti mufrad dari banun apa? Ibnun. Nah, ini maksudnya apa? Perubahan aja, perubahan bentuk saja. Bukan dikatakan berarti banun, ya, ya naam, apa namanya? Suatu konsep yang diambil dari apa? Lafal ibnun, bentuk jamaknya begitu. Enggak. Dia memang bisa kita katakan banun ini adalah bentuk jamak dari ibnun. Tapi bukan bentuk jamak yang diambil dari lafalnya. Hanya perubahan bentuk mufradnya saja sehingga nanti pas jamak jadilah banun. Ya. Nah, kemudian ada sinun. Ada sinun. Nah, ini sinun apa sebabnya? Ya, bentuk mufradnya mu'annas. Bentuk mufradnya apa? Mu'annas. Jadi sinun itu artinya apa? Tahun-tahun. Jamak. Ya. Ini dia punya bentuk mufrad. Mufradnya mu'annas. Yaitu apa? Sanatun. Tahun. Beginilah kira-kira gambaran pembahasan kita kali ini. Jadi kita tinggal apa? Tinggal baca saja. Lihat di sini. Ulu. Sebagaimana dikatakan oleh penulis. Ulu ismu jama'in. Ya. Isim jama'. Namanya. Namanya ulu ini isim jama'. Kenapa? La wahidalahu. La wahidalahu itu maksudnya seperti yang tadi saya jelaskan. Yakni apa? La mufrada. Dia nggak punya bentuk mufrad. Nah, ya. Yang terambil dari lafalnya. Min lafzihi. Wa inna wahiduhu dan tiada lain wahidnya itu apa? Terambil dari pemaknaan saja. Pemaknaannya disamakan dengan apa? Lafal zu. Baik ya. Sohib. Begitu. Jadi maksud di sini jelaskan pemaknaannya zu. Zu itu kan dia punya makna. Maknanya apa? Sohibun. Begitu. Jadi ulu di sini ya mufradnya dimaknai sebagai sohib. Berarti ketika jamaknya juga ya maknanya adalah pemilik. Begitu. Ulul ilmi. Ulul albab. Begitu. Dan seterusnya. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Fasbir kama sabara ulul azmi. Nah, ulul azmi. Lihat lafal ulu di sini, dia diakhiri waw. Nah, ya. Berarti apa? Rufa ya kan? Ya, dia sebagai fa'il, ini i'rabnya ulu pada ayat tersebut di surah Al-Ahqaf ayat 35 sebagai apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu. Nah, sebutkan alasannya. Jangan sampai disebut alasannya karena dia jamak mudzakkar salim. Enggak boleh. Karena dia apa? Mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salimi. Begitu ya, teman-teman semua. Nah, jangan sampai kita katakan, wah karena ada ulu dan dia mudhof begitu nunnya hilang. Enggak, belum tentu. Kalau asalnya memang nggak ada nun, ya jangan sampai dikatakan apa? Nunnya hilang ketika mudhof. Enggak. Ya, berbeda nanti dengan apa? Isim-isim mulhaq bi jam'il mudzakarin mulhaq bi jam'il mudzakaris salim yang lainnya. Yang memang pada asalnya udah ada nunnya begitu. Ya. Nah, seperti banun. Nih, seperti apa banun ya? Banun. Ini ada nunnya ya. Nah, ketika kita sandarkan kepada isim, contohnya Banu Tamim atau Bani Tamim, kan nunnya hilang. Karena dia apa? Jadi mudhof ya. Baik. Berikutnya, ini contoh nih, uli ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kanu uli kurba." Ya, di surah Taubah ayat 113. Uli. Nah, dengan ya, berarti apa dia? Nasob. Nasobnya bukan maf'ul tapi khobar untuk kanu ya. Kalau isimnya si kana ini kan wawu di sini ya. Uli i'rabnya apa? Khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakari as-salim wa huwa mudhaf. Ingat ya. Ini yang mulhaq nih. Nah, lihat di situ. Kurba di situ jadi mudhaf ilaih seperti kata azmi di ayat sebelumnya. Ya, mudhaf ilaih. Kalau kurba jelas ya, mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddaratu. Ya, alal alifi mana amin zuhuriha at-ta'azzuru begitu. Karena dia isim maksur maka diberikan uzur penampakan harokatnya. Jadi harokatnya kan nampak alias disembunyikan. Sudah lewat pembahasan. Ya. Kemudian ini ketika majrurnya dengan huruf jer. Majrurnya dengan huruf jer. Nah, ya. Qala ta'ala inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Uli. Nah, uli. Nah, dengan ya juga nih. Dengan ya juga gitu. Tapi dia nggak nasab walaupun dengan ya. Tapi apa? Majrur dia jer. Sebab apa? Karena terletak setelah huruf jar lam ya. Uli ini i'rabnya. Ismun majrurun bil lam wa alamatu jarihi al ya'u li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salim wa huwa mudhaf. Ingat. Nah, al-absar jelas ya, mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu al akhirih. Berikutnya lafal banun. Nah, lafal banun ingat sebabnya apa? Dia bukan alam, bukan sifat gitu. Dia bukan alam, bukan sifat. Nah, maka inilah dia dinamakan apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim, ya. Lah tapi bukan alam, bukan sifat kok bisa dibentuk karena memang asal peletakannya itu sama seperti jamak mudzakkar salim. Saya ulang-ulang lagi nih ya. Rafa dengan wawu, nasab jar dengan apa? Ya, gitu. Mufradnya apa? Oke, bisa kita katakan mufradnya ibnun. Nah, tapi dia adalah iya, tadi bentuk mufrad yang apa? Diubah ketika jamak, jadilah banun. Nah, ya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi ayat 46, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Ini gampang ya. Banun. Nah, ya. Banunnya diakhiri apa? Waw dan nun. Kita i'rabnya apa? Ya ma'tuf alal mal. Nah, ya, marfu wa alamatu rafihi al-waw. Li'annahu mulhaqun. Nah, kita jelaskan alasannya kenapa rafa dengan waw? Iya, karena dia mulhaq jam'il mudzakar salim. Kemudian lafal banin ketika apa? Ketika nasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 72, "Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah." Banina di situ diakhiri ya dan nun. Yang dimana huruf ya-nya sebagai apa? Tanda nasab untuknya. Tanda nasab untuknya. Apa penyebab nasabnya? Kedudukan dia menjadi maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana dia? Dari ja'ala. Kita baca i'rab lengkapnya.
Nah, banin maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Selesai. Kemudian banin yang sama-sama seperti nasab di akhir ya dan nun tapi i'rabnya bukan nasab melainkan apa? Majrur. Apa sebabnya? Karena terletak setelah huruf jar atau bisa jadi terletak setelah isim di mana dia menjadi mudhof ilaih. Namun yang dicontohkan oleh penulis di sini ya firman Allah Subhanahu wa taala surah As-Saffat ayat 153 yang dimana syahid kita adalah ini banin alal banin jelas berarti majrurnya karena apa? Karena ada ala huruf jar. Kita tinggal i'rab al-banin ismun majrurun bi ala. Dia isim yang dijarkan dengan ala wa alamatu jarihi al-ya'u dan tanda jarnya adalah ya. Sebutkan alasannya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Karena dia mulhaq diikutkan kepada jamak mudzakkaris salim. Berikutnya ada ahlun. Nah, sama laisa alaman wala sifatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syaghalatna amwaluna wa ahluna." Ahluna, i'rabnya apa? Pada ayat 11 surah Al-Fat ini, ma'tufun ala amwaluna. Marfu, ya kan? Jadi apa dia? Kita tinggal lihat saja kedudukannya amwaluna jadi apa di sana. Ya, nah, marfu'un wa alamatur raf'ihi al-wawu. Ya kan? Li'annahu mulhaqun bi jamil mudzakkar salim wa huwa mudhaf, ya. Na-nya di sana bukan na nun ketika dia tidak jadi mudhof ya. Pada asalnya kan memang ada nunnya kan ahluna begitu. Nah, itu bukan nun pada asal muasalnya dia itu. Nah, ya. Tapi nun di situ adalah domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhof ilaih gitu ya. Berarti nun yang ada pada ketika asalnya dia itu kemana? Hilanglah karena dia jadi mudhof ya. Berikutnya, qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min awsati ma tut'imuna ahlikum." Baik ya. Ahli. Nah, di akhir ya. Nah, ini dia nasab nih karena sebelumnya ada fiil fa'il. Tut'imuna ahlikum. Kedudukannya apa? Ya, jadi maf'ul bih, jelas mansub ya kan yang dinasab. Wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya si ahli itu al-ya'u. Ya. Kenapa? Alasannya di annahumul hakun bi jam'il mudzakkaris salim. Wa huwa mudhaf ya kan domir kumnya apa domir mutasil mabni fi mahalli jarin mudhafun ilai. Kemudian ya lafal ahlun ketika diakhiri ya dan nun ya di mana keadaan i'rabnya adalah majrur bukan nasab ya atau jar gitu ya. Nah, karena apa? Karena di sini contohnya karena dia terletak setelah huruf jar. Allah Subhanahu wa taala berfirman ila ahlihim abada di surah Al-Fat ayat 12 ya. Yang menjadi syahid kita adalah ahli. Nah, dia terletak setelah lafal ilah huruf jar. Nah, ya. Maka irobnya kita lihat di sini ahlihim, ahlinya dulu ismun majrurun bi ila ya kan. Wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim wa huwa mudhaf. Humnya apa? Domir mutasil mabni, domir yang bersambung, mabni jelas ya, domir karena domir fi mahali jarrin pada posisi jar mudhaf ilaih ya kedudukannya. Sekarang kita masuk ke lafal yang keempat yakni aradun. Aradun mufrad dari ardun ya bisa kita katakan demikian. Tapi ingat dia dimulhakkan pertama alasannya apa? Karena memang peletakannya sudah demikian mengikuti apa? Jamak mudzakkar salim. Ketika rofa dengan waw nun, ketika nasab jar dengan apa? Ya dan nun. Dan yang kedua ini laisa alaman wal sifatan. Makanya kita katakanlah dia mulhak biar adil. Gitu ya. Nah, tidak dikatakan apa? Jamak mudzakkar salim. Hadis satuftahu alaikum araduna wa yaghfikumullah ya akan dibuka ya kepada kalian negeri-negeri dan Allah yang akan mencukupi kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 1921. Masyaallah. Aradun. Nah, ya.
aradun. Di sini naibul fa'il. Kenapa naib fa'il? Iya nih. Kan fiilnya tuftah. Fiilnya apa? Tuftah, majhul. Wa alamatur raf'ihi dan tanda rofaknya si aradun ini apa? Al-wawu. Alasannya sebut mulhaq ya. Mulhaqun bi jam'il mudzakiris salim. Berikutnya, lafal aradun di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tsumma yatwi al-aradina bishimalihi. Naam ya. Tsumma yaqulu anal malik. Naam ya. Di sini aradin. Aradinnya nasab. Jadi maf'ul bih dari yatwi. Yatwi itu apa? Melipat. Tawa yatwi. Kemudian dia melipat apa? Bumi. Ya ketika datang dalam bentuk ini jamak begitu ya. Yang jamaknya mulhaq kepada jamak mudzakkar salim begitu. Yang padahal mufradnya adalah ardun begitu ya. Nah, bisa dikatakan demikian. Nah, ini mengindikasikan apa? Seluruh belahan bumi manapun itu terlipat nantinya. Nah, ya, bisimali. Kemudian aradin kita lihat di sini i'rabnya. Maf'ulun bih mansub ya kan? Jelas dari yatwi. Wa alamatun nasbihi al-ya dan tanda nasabnya ya. Kenapa tanda nasabnya ya? Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakiris salim. Berikutnya hadis man dzalama qida shibrin. Nah, siapa yang zalim meskipun sejengkal saja. Jadi shibr itu apa artinya tadi? Shibr itu artinya adalah ukuran ya sejengkal ya. Nah, ukuran sejengkal. Minal ardi. Masya Allah. Minal apa? Minal ardi. Ma'ati mufradnya itu. Tuwiqahu min sab'i aradin. Aradin. Nah, dia mudhaf ilaih dari sab'i. Majrur ya kan? Nah, di sini kita lihat i'rabnya. Aradin berarti mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Nah, yang kelima ada isyrun. Isyrun ini dikenal dengan apa? Al-fadhul uqud. Ya, penjelasannya sudah dijelaskan tadi. Nah, dia laisa alaman wala sifatan. Dia bukan alam, bukan sifat. Ya, tapi asal peletakannya apa? Rofa dengan waw nun. Ya, rofa dengan waw maksudnya diakhiri waw nun ya kan. Nasab jarnya apa? Dengan ya, diakhiri ya dan nun begitu. Nah, tapi dia nggak punya mufrad. Ya, makanya kita katakan apa? Mulhaq. Gitu. Nah, ini bab-babnya dimaksud adalah salasun, arbaun, khomsun 50, situn 60, sab'un 70, samanun 80, tis'un 90, 90. Ya. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ya, catatan. Al-fadhul uqudi kulluha waradat fil Qur'an. Nah, ini seluruh lafal-lafal uqud ya, bilangan puluhan yang dia mulhaq kepada jamak mudzakar salim baik yang 20, 30, 40, 50 sampai 90 ternyata tertera plek ada di dalam Al-Qur'an ya. Di surah Al-Anfal ayat 65. Iyyakum minkum isyruna. Nah, syahid kita mana? Isyrun ya. Syahid kita adalah isyrun. Kemudian di surah Al-Ahqaf ayat 15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Nah, 30. Kemudian di surah Al-Ahqaf ayat 15 lagi berarti masih satu rangkaian ya. Wa balagha arba'ina sanah arba'in. Ini ketika nasab ya. Nah, berarti dengan ya. Kemudian di surah Al-Ma'arij ayat 4. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Nah, khamsin. Nasab juga nih jadi apa? Khobarnya si kana. Ya, nasab dia sebagai apa? Khobarnya kana ini ya. Nah, miqdaru isim kana. Miqdaruhu apa tadi? Isimnya kana. Berikutnya. Nah, Nah, nih di surah Al-Mujadalah ayat 4. Fa'it'amu sittina miskin. Nah, baru nih di sini sittin ya, 60. Nah, ini dalam bentuk apa? Majrur dengan ya. Jadi apa? Mudhaf ilaih karena it'am itu isim begitu. Jadi mudhaf. Di surah Al-Haqqah ayat 32 mana syahid kita? Sab'una. Nah, ini rofa nih dengan waw. Kemudian yang 80 sama Nina di surah Nur ayat 4. Ya, nah
Nah, ya. Nah, yang terakhir 90 kita ke bawah dulu. Nah, ini 90 di surah Shad ayat 23. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una. Bukan tis'un tapi apa? Yang tis'unanya gitu teman-teman semua ya. Barakallahu fiik. Kita lanjut di sini. Lihat baik-baik. Nah, ini i'rab-i'rabnya. I'rab-i'rabnya ya. Nah, tuh. Jadi cukup diambil tiga mewakili apa? I'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab jer. Jadi tidak perlu dicantumkan semua i'rab, baik yang 20, isyrun, salasun, ya, nah, tis'ain, 90, begitu. Enggak. Jadi tinggal dikiaskan saja dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi, peng'iroban dari setiap apa, alfazul ukut yang ada di dalamnya. Nah, di sini salah sunnah. Kita baca. Salah sunnah khobar marfu, ya kan? Nah, terus ditanya, mubtadanya mana? Kita lihat rangkaian ayat ini, surah Al-Aqaf ayat 15. Di awal tentunya ada. Ya, nah, apa hamlu? Ya, nah, apakah hamlu mubtadanya? Nah, silahkan nanti diceritakan. Wa alamatu raf'ihi al-wawu. Ya, dan tanda rafa'nya salah sunnah wawu li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Berikutnya ada balagha arba'ina yang tadi nasab ya. Jadi apa? Maf'ul bih ya. Arba'ina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Kemudian it'am sitin sitin ya pembahasan kita. Nah, di situ di akhir ya dan nun di mana dia menjadi apa? Majrur ya, dijerkan dengan apa? Ada isim sebelumnya. Dijerkan karena dia menjadi mudhaf ilaih. Arba'ina sittina ya mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Sekarang masuk ke sinun, sinun ya, sinun. Hadis Nabi ya. Sinun laisa alaman wala sifatan. Jelas ya, seperti di awal sudah dijelaskan tadi melalui kerangka hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Satati 'alan nasi sinuna khadda'ah." Ini Masya Allah hadisnya panjang ya dan mengingatkan kita akan fenomena di zaman ini. Akan datang kepada manusia suatu masa. Jadi sinun itu artinya apa? Masa, tahun-tahun gitu. Yang khadda'ah, ya penuh dengan adanya pengkhianatan, ya kedustaan. Nanti ada terusannya itu ya di mana apa para pendusta dianggap sebagai orang-orang yang jujur ya orang-orang yang jujur dianggap sebagai pendusta itu adalah hadis ya di antara ciri dekatnya apa namanya hari akhir berarti tentang apa akhir zaman gitu ya. Nah ini kan mirip-mirip ya di zaman sekarang ini demikian pentingnya kita belajar agar bisa membedakan ya mana yang betul-betul hak mana yang betul-betul batil. Sinun ya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Ini i'rab yang tadi ya di hadis Nabi tadi. Kemudian qala ta'ala ini sinin ya menjadi zorof ya nasab berarti kan sinina zorof dia menjadi zorof. Falabithta sinina fi ahli Madyan. Nah, di surah Thaha ayat 40. Sinin zorfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salimi. Kemudian sinin lagi. Tapi sininnya apa? Majrur. Di sini contohnya di surah Al-A'raf ayat 130 yang menjadi syahid kita yang di ujung itu. Ya, nah, ya ini bis sinin ya karena ada bi yakni al-ba'u itu kan harfu jar. As-sinin i'rabnya ismun majrurun bil ba'i ya dengan ba wa alamatu jarihi al ya'u ya dan tanda jarnya ya li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Berikutnya ada alamun. Nah, alamun ini isim jama' ya. Ismu jama'in la jama'. Ya isim jama' berarti dia memang apa? Istilahnya adalah isim jama'. Nah, kenapa dikatakan la jama' padahal tadi dijelaskan wah, iya secara konsep iya memang mufradnya apa? Ardun gitu. Mufradnya apa? Ardun. Tapi tidak dikatakan dari segi apa namanya yang lain begitu ya. Nah, fahuwa
Ya. Fahuwa la yattafiqu ma'al mufradi fil ma'na. Tidak disepakati ya, dengan mufradnya di dalam makna. Gitu. La yattafiq. Kita jelaskan di sini. Ini teman-teman semua. Kenapa? Li'annal alama, alam ya kan, alam. Itu adalah alamun, nama. Lima simallahi. Oke. Alam, ya. Alam ini adalah eh, sebutan untuk apa selain Allah. Jadi kita kan termasuk alam. Gitu, kita termasuk alam. Wal alamina ini khusun bil uqala. Khusus ya, terkait yang berakal. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, di sini ada lafal alamin dan sebelumnya ada Rabb ya, yang maknanya adalah Malik, pemilik semesta alam ini, ya. Bukan berarti Allah hanya memiliki yang berakal saja, enggak. Tapi apa? Secara umumnya menyeluruh semuanya, begitu ya. Yang tidak berakal pun ikut masuk, tapi secara khususnya bil uqala. Walaysa min sya'nil jam'i ay yakuna aqal dilalah min mufradihi. Oke, ya. Dan tidaklah dari bentuk jamak dia menjadi apa? Sedikit penunjukan dari mufradnya. Ini di hamul hawami. Ya. Kita lihat di sini pengirobannya. Khalaqallahu al-alamina. Baik. Al-alamin di sini di i'rab sebagai maf'ul bih ya kan, dari khalaqallahu, mansubun jelas yang dinasab, wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin, ini majrur ya. Al-alaminnya majrur sebagai mudhaf ilaih dari Rabb. Mudhafun ilaih majrurun wa alamatun jarhi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Ini i'rabnya. Nah, ya. Dah pas ya. Yang rofaknya ini tadi kita belum baca. Al-alamuna rabb, ya. Al-alamuna rabbuhumullahu. Alam ini pemiliknya siapa? Allah. Ya. Al-alamuna sebagai mubtada marfu wa alamatur raf'i al-wawu, dan jelaskan li'annahumul haqqun bi jam'il mudzakkaris salim. Barakallahu fiik teman-teman semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Ternyata ada yang lewat di sini. Ya, ini zawu. Tadi baik sedikit ya. Nah, zawu. Nah, zawu li'anna al-mufrada bi dhammidz dzal. Nah, ini mufradnya zawu, zu, wal jam'u bi fathil ha, ya, dengan memfathahkan zalnya. Hadara zawu al-ilmi. Nah, zawu al-ilmi. Jadi zawu itu tidak perlu diikutkan apa namanya? Dia dia bisa apa, datang berdiri sendiri begitu. Maksud berdiri sendiri itu dia bukan jadi badal. Nah, tapi dia tetap apa? Butuh mudhof ilaih begitu ya. Nah, harus ada mudhof ilaihnya gitu. Dan mudhof ilaihnya nggak perlu jamak, bisa mufrad juga tuh, zawul ilmi. Ilmi ya mufrad karena kan jamak ilmu apa? Ulum. Gitu ya, teman-teman. Nah, zawu di sini apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi wa li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim wa huwa mudhaf, ilminya mudhaf ilaih, majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Nah, ketika nasab dan jer bentuknya zawi, zawi ya. Ra'aitu zawi al-ilmi. Saya melihat, ingat tadi zawu maknanya sahib, gitu ya. Kalau ra'aitu zawil ilmi, saya melihat pemilik ilmu, itu artinya. Marartu bidzawil ilmi, saya berpapasan dengan pemilik ilmu. Nah, ini i'rabnya gampang ya. Ra'aitu dzawil ilmi, zawi i'rabnya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'i mudzakar salim. Wa huwa mudhaf, dan ilminya mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Untuk contohnya yang
majrur ya bidzawil ilmi, zawinya apa? Ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al ya'u li anahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi. Wa huwa mudhafun al ilmi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al kasrah. Baik, sekian teman-teman semua. Dan tutup lagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.